Pada waktu Tianxin melakukan serangan dengan kaki kanannya yang seperti sebatang cangkul itu, menendang dari atas ke arah pusarnya, si Tianong yang mengenal jurus ini, secara keliru membuat perhitungan. Menurut jurus yang dipelajarinya, jurus ke-11 dari ilmu Hokte Sin Kun ini adalah jurus yang kosong, atau jurus yang hanya indah dan kelihatan berbahaya, tapi tidak mengandung isi serangan, melainkan untuk memperkokoh kedudukannya untuk melakukan jurus selanjutnya yang merupakan inti serangan. Maka dia pun tak begitu memperhatikan, melainkan menanti datangnya jurus berikutnya, hanya berusaha untuk mendahului lawan. Karena itu dia mengira bahwa saat inilah yang paling baik untuk mendahului lawan. Maka, begitu jurus ke-11 mulai digerakkan oleh Tianxin, dengan menendangkan kaki kanan ke pusar, kakek itu menggereng dan membiarkan saja kaki lawan melayang, dan tangan kanannya lalu mencengkeram ke depan, ke arah tenggorokan lawan. Adapun tangan kirinya menahan tubuh dan kaki kirinya juga menendang ke arah anggota rahasia lawan. Sungguh serangan yang amat berbahaya. Akan tetapi kakek itu lalu berseru kaget. Kiranya tendangan ke arah pusar yang menurut pelajaran hanya kosong itu, kini berubah menjadi tendangan menotok ke arah pundaknya, di mana terdapat jalan darah kinceng hiat pada pundak kiri. Dan untuk menangkis tidak mungkin lagi, karena dia sendiri sedang melakukan serangan. Untuk mengelak lebih tidak mungkin lagi, sedangkan serangan lawan itu lebih dahulu datangnya daripada serangan sendiri. Maka jalan satu-satunya baginya hanyalah mengerahkan tenaga Hoa Mokang. Dari perutnya keluar suara kok dan tubuhnya seketika menggembung. Jalan darah pada pundaknya terlindung oleh Hoa Mokang, sehingga tak sampai tertotok. Akan tetapi gerakan ujung kaki Tianxin mengandung tenaga mukjizat dari Sinkang yang didapatnya dari latihan berjungkir balik, maka tubuh kakek yang menggembung itu segera terlempar sampai 5 meter dan terbanting lalu bergulingan seperti sebuah bola besar. Maka terkejutlah semua orang yang hadir di sana. Merupakan berita aneh kalau sampai si Tianong dikalahkan orang, dan melihat tubuh datuk itu terlempar, terbanting lantas terguling-guling sungguh merupakan kenyataan yang lebih aneh pula. Akan tetapi tidak percuma pula kakek itu disebut datuk dari barat, karena dia sudah dapat meloncat bangun kembali. Mula-mula wajahnya yang berkulit hitam itu agak berkurang hitamnya karena pucat, akan tetapi segera berubah menjadi hitam sekali pada saat darah memenuhi mukanya, saking malu dan marahnya. Tahulah dia sekarang, bahwa dia benar-benar telah tertipu oleh pemuda yang kini berdiri tegak sambil tersenyum mengejek di depannya itu, dalam jarak kurang lebih 6 meter karena dia tadi terpental dan terlempar. Bagaimana pendapatmu sekarang tentang ilmu peninggalan dari ayahku, yaitu Pangeran Cheng Han Ho, jagoan nomor 1 di dunia, si Tianong? Sikap Tianxin sekarang tak lagi hormat seperti tadi, melainkan penuh dengan ejekan. Sekarang engkaulah yang harus berlutut di depan kakiku dan mengaku kalah. Tentu saja ucapan ini membuat kemarahan dalam benak si Tianong menjadi semakin berkobar. Dia mengeluarkan bentakan nyaring dan tiba-tiba saja dia sudah menubruk ke depan. Tangannya memegang senjata yang amat diandalkannya, yaitu sebatang tongkat yang segera dimainkannya dengan ilmu tongkat Giam Lopang Hoat yang dahsyat itu. Angin bersuitan dari segala penjuru pada saat dia menerjang dan mengamuk. Akan tetapi Tianxin sudah cepat berjungkir balik. Dia maklum bahwa tongkat itu sangat lihai, maka satu-satunya cara untuk menghadapinya hanyalah menggunakan ilmu simpanannya ini, yaitu dengan Hokte Sin Kun. Terjadilah pertandingan yang sangat seru, juga amat aneh karena yang seorang melayani lawan dengan berjungkir balik. Saking cepatnya gerakan mereka, kadangkala keduanya lenyap sehingga hanya terlihat bayangan mereka saja, membuat para penonton menahan napas. Dan kadang-kadang gerakan mereka itu amat lambat dan dapat diikuti pandangan mata, namun dalam gerakan lambat itu terkandung tenaga yang dahsyat, sampai kadang-kadang terasa oleh para penonton yang berdiri menjauh. Ilmu berjungkir balik dari Tianxin itu memang merupakan ilmu yang amat disegani dan ditakuti si Tianong. Ketika mereka berdua saling bertanding pada pertemuan pertama, datuk itu sudah merasakan kehebatan ilmu ini. Kini, hatinya mula-mula besar karena dia merasa sudah dapat menguasai ilmu aneh itu. Siapa kira, yang dikuasainya hanyalah ilmu palsu.
Maka sekarang kembali dia harus menghadapi ilmu aneh yang sangat lihai itu dan akibatnya, dia kembali terdesak hebat. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan teriakan nyaring dan tubuhnya lenyap. Tianxin sadar bahwa lawannya sudah menggunakan ilmu hitam. Para penonton yang tidak terbebas dari pengaruh ilmu hitam ini, mengeluarkan suara kaget ketika melihat kakek itu hilang begitu saja, akan tetapi gerakannya masih bisa tertangkap oleh telinga mereka. Tianxin hanya mengandalkan pada ketajaman telinganya untuk menghindarkan diri atau menangkis. Kedua kakinya bergerak-gerak, akan tetapi tetap saja dia terdesak. Sebuah pukulan tongkat mengenai punggungnya dan tubuh pemuda itu terpelanting. Hahaha. Suara si Tianong terdengar tertawa bergelak dan kembali tubuh Tianxin kena hajar tongkat, kini mengenai pahanya. Tianxin sudah memperhitungkan dan secepat kilat, tangannya yang berada di bawah sudah meraih dan mencengkeram tanah, lalu dilontarkan ke arah suara ketawa itu. Seketika nampaklah tubuh kakek itu, dan secepat kilat Tianxin menggerakkan tubuhnya, melakukan penyerangan dengan jurus terampuh dari Hok Tae Sin Kun. Kakek itu masih belum lenyap rasa kagetnya melihat ilmu hitamnya dipunahkan Tianxin, dan melihat gerakan jurus penyerangan itu, otomatis dia pun bergerak menangkis sesuai dengan apa yang pernah dilatihnya. Dia lupa bahwa yang dilatihnya itu adalah ilmu palsu, maka tentu saja tangkisannya tidak tepat, dan baru diketahuinya setelah terlambat. Pukulan tangan Tianxin yang dilakukan dengan tubuh yang tadinya berjungkir balik lalu berputar berdiri lagi, tepat mengenai lambung kiri kakek itu. Si Tianong berteriak keras lantas tubuhnya terbanting, dari mulutnya tersembur darah segar, tanda bahwa dia telah terluka parah. Akan tetapi, tidak percuma dia menjadi datuk kaum sesat, karena dia telah meloncat berdiri lagi, tubuhnya bergoyang-goyang dan agak terhuyung. Pada saat itu, murid utamanya, yaitu Chiang Gusik, sudah menerjang Tianxin dengan mempergunakan senjata mautnya, yaitu senjata Joan Pian dari emas. Serangannya diikuti pula oleh para murid si Tianong, bahkan tokoh-tokoh Kang Ou yang menjadi tamu datuk itu ikut pula mengeroyok, tentu saja karena mereka ini ingin berjasa dan mengambil hati sang datuk. Melihat ini Tianxin lalu tertawa dan sekali melompat, tubuhnya sudah melayang jauh meninggalkan tempat itu. Tianxin, tunggu. Qian Ling hendak mengejar, akan tetapi tiba-tiba suhengnya serta gurunya sudah berdiri di depannya menghadang. Melihat gurunya yang memandang padanya dengan mata mendelik dan mulut berlepotan darah, Qian Ling terkejut dan ketakutan. Sementara itu, orang-orang Kang Ou tidak ada yang berani mengejar Tianxin yang sudah berlari jauh dan tidak nampak lagi. Murid murtad, si Tianong membentak marah sekali. Suhu, Qian Ling berkata dengan mata terbelalak ketakutan pada saat melihat gurunya melangkah maju mendekatinya. Sebuah tamparan yang keras dari tangan kiri si Tianong menyambar pipi kanan darah itu, membuatnya terpelanting keras. Engkau pengkhianat, engkau sudah membuka rahasiaku kepadanya, ya? Si Tianong membentak marah. Siapa lagi kalau bukan engkau yang membocorkan rahasiaku? Suhu, aku cinta padanya. Tidak peduli engkau cinta padanya, tapi engkau sudah membocorkan rahasiaku, engkau sudah mengkhianatiku, maka engkau tidak layak hidup lagi. Si Tianong melangkah maju menghampiri murid yang kadangkala menjadi kekasihnya itu. Qian Ling berlutut sambil mengangkat muka, memandang ketakutan, ujung bibirnya pecah berdarah bekas tamparan tadi, rambutnya kusut dan pakaiannya kotor. Mampuslah, murid pengkhianat, si Tianong memukul dengan tongkatnya. Qian Ling menangkis dengan pedangnya yang bersinar putih. Sikap melawan ini sungguh luar biasa. Di kalangan Kang Ou, kiranya jarang ada murid berani melawan gurunya, apalagi melawan dengan senjata. Akan tetapi si Tianong adalah seorang datuk kaum sesat, dan di dalam golongan kaum sesat ini memang tak berlaku sopan santun dan tata tertib, sehingga perlawanan seorang murid terhadap gurunya pun bukanlah hal aneh. Apalagi kalau dipikir bahwa selain murid, wanita muda yang cantik ini pun kadang-kadang menjadi kekasih gurunya itu. Bagus kau melawan, jangan katakan aku yang kejam, kata si Tianong, dan dia pun menyerang lagi lebih hebat.
Setiap serangan tongkatnya merupakan serangan maut, dan angin dahsyat menyambar-nyambar secara bertubi-tubi ke arah tubuh Qianling yang juga melawan sekuat tenaga. Suhu, jangan bunuh Sumoy. Tiba-tiba Chiang Gusik sudah meloncat ke depan, lantas dengan senjata ruyungnya dia pun membantu Sumoynya menangkis serangan gurunya yang selalu mengancam diri Sumoynya itu. Kini kedua orang murid itulah yang melawan guru mereka. Dan meskipun kini ada Gusik yang membantu Sumoynya menangkis serangan-serangan guru mereka, akan tetapi tetap saja Qianling terdesak hebat sehingga beberapa kali tongkat si Tianong hampir saja menyambar kepalanya dengan pukulan-pukulan maut. Si Tianong marah bukan main. Dia merasa sakit hati karena dikhianati oleh muridnya sendiri, murid yang terkasih lagi, dan kini melihat Gusik membela Qianling mati-matian dia menjadi semakin marah. Dia tahu bahwa murid kepala ini mencintai Qianling, akan tetapi tidak diduganya bahwa cinta Gusik sampai membuat murid itu berani menentang dirinya pula. Untuk merobohkan Gusik dia tidak tega. Pertama karena Gusik tidak bersalah apa-apa kepadanya, dan kedua, dia pun tahu bahwa Gusik adalah seorang murid yang setia dan boleh diandalkan bantuannya. Hal ini dapat dibuktikannya dengan melihat betapa senjata ruyung dari murid kepala itu sama sekali tidak pernah balas menyerangnya, namun hanya digunakan untuk membantu Qianling, yaitu menyelamatkan Sumoynya itu dari ancaman senjata si Tianong. Dihadapi oleh kedua orang murid utamanya, repot juga bagi si Tianong untuk dapat merobohkan Qianling. Apalagi karena dia tidak ingin melukai Gusik. Oleh karena itu, tiba-tiba, dia membentak keras, dan dengan sebuah tendangan yang amat cepat dan kuat, dia membuat ruyung di tangan murid utama itu terlempar, lantas di lain saat tongkatnya sudah menotok pundak Qianling. Gadis itu mengeluh panjang dan roboh terkulai. Si Tianong menggerakkan tongkatnya lagi, akan tetapi tiba-tiba Gusik menubruk Sumoynya dan menghalangi Suhunya. Suhu, lebih baik bunuh Tecu lebih dahulu, kata Gusik dengan sikap berani, melindungi Sumoynya. Gusik, engkau hendak menentang Suhumu pula? Hendak membela Sumoymu yang menjadi pengkhianat? Suhu, Tecu mencintainya. Karena dia cantik dan muda? Tidak, karena memang Tecu mencintainya dan Tecu siap membelanya dengan nyawa. Jika begitu, aku akan mengubah hukumannya. Minggirlah dan aku perkenankan engkau mengambilnya sebagai istrimu. Terima kasih, Suhu. Gusik berlutut. Si Tianong menggerakkan tongkatnya beberapa kali. Terdengar bunyi krek-krek dan tulang sambungan pergelangan tangan dan siku kedua lengan Qianling patah-patah dan remuk-remuk. Dengan demikian, biarpun dengan pengobatan kedua lengan itu akan dapat bersambung lagi tulang-tulangnya, namun untuk mempunyai ilmu kepandaian tinggi sudah tak mungkin lagi bagi Qianling. Sambungan siku dan pergelangan lengan merupakan bagian-bagian terpenting dalam gerakan silat. Kalau hanya patah saja, dapat tersambung lagi dan tulang yang tersambung lagi cukup kuat. Akan tetapi, dalam keadaan remuk seperti itu dan sambungan telah terlepas, walaupun dapat sembuh, tak mungkin dapat menjadi kuat kembali. Kini Qianling telah menjadi penderita cacat, dan dia tidak lagi dapat mengandalkan ilmu silatnya. Tentu saja, jika dibandingkan dengan wanita biasa, dia masih jauh lebih tangguh karena dengan gerakan tubuh dan tendangan-tendangan kakinya, dia masih akan mampu mengalahkan 2-3 orang pria biasa. Menerima hukuman seperti itu, yang sangat mengerikan bagi seorang ahli silat, Qianling menangis dan pingsan. Gusik lalu memondong tubuh Sumoynya untuk dirawat, dan para orang-orang Kang Ou pun bubarlah, tak ada yang berani bicara, apalagi membicarakan kekalahan datuk itu. Hanya setelah mereka berada jauh dari tempat itu saja, mereka berani berbicara dengan suara bisik-bisik menyatakan kekaguman dan keheranan mereka tentang pemuda putera mendiang Pangeran Cheng Han Ho, yang di hadapan mata mereka telah mengalahkan datuk dunia barat itu. Sesudah luka-lukanya akibat hukuman Suhunya itu sembuh oleh perawatan Gusik yang amat teliti, akhirnya terpaksa Qianling menerima keputusan si Tianong, bahwa dia harus menjadi istri suhengnya itu. Dia menerimanya dengan setengah terpaksa, karena kalau dia menolak, dia pun tahu bahwa gurunya tentu tak akan mengampuninya lagi dan akan membunuhnya. Melawan pun tiada artinya, dan melarikan diri dari Suhunya merupakan hal yang sangat tidak mungkin. Kemanapun dia melarikan diri,
akhirnya dia tentu akan tertangkap juga. Jika saja Tianxin mau membawanya pergi, tentu dia tidak takut menghadapi suhunya. Akan tetapi Tianxin sudah meninggalkannya, berarti Tianxin tidak mencintanya, dan hal inilah yang merupakan sebab kedua mengapa dia menerima keputusan itu. Dan hal yang ketiga, karena dia melihat kenyataan betapa Chiang Gusik, suhengnya itu, benar-benar sangat mencintainya, bukan sekedar mencinta wajah serta tubuhnya, bukan pula sekedar cinta birahi seperti yang selama ini dia rasakan dari para pria yang pernah berdekatan dengannya, melainkan cinta yang lebih mendalam lagi. Tianxin melarikan diri dengan hati girang bukan main. Dia sudah berhasil mengalahkan si Tianong. Memang dia tadi melarikan diri, sebab dia menganggap belum tiba saatnya untuk membasmi si Tianong dan kaki tangannya. Dia harus terus mempelajari segala macam ilmu, harus terus memupuk ilmu-ilmunya dan memperkuat diri. Setelah dia merasa betul-betul kuat, maka barulah dia akan turun tangan dan membasmi seluruh penjahat sampai ke akar-akarnya, dan sekaligus mengangkat diri menjadi jagoan atau pendekar nomor 1 di dunia, melanjutkan serta memenuhi cita-cita ayah kandungnya. Kemenangannya terhadap Pak San Kui dan si Tianong hanyalah berupa kemenangan tipis, belum mutlak. Sebab itu dia harus terus menggembleng diri, terutama sekali dengan ilmu-ilmu peninggalan ayah kandungnya yang belum dilatihnya dengan sempurna. Untuk itu dia harus mencari tempat yang sunyi, tempat keramat, dan apabila mungkin dia harus dapat berjumpa dengan guru dari ayahnya, yaitu yang disebut Bu Beng Hutku. Maka, dengan hati mantap Tianxin melanjutkan perjalanannya menuju ke pegunungan Himalaya. Kita tinggalkan dulu Tianxin, pemuda berhati baja yang hendak menggembleng diri itu, dan mari kita mengikuti keadaan Ciu Lianhong, dara remaja putri Ciu Haisun dan Kuilan itu. Seperti telah kita ketahui dari bagian depan cerita ini, keluarga Ciu telah tertimpa malapetaka yang mengerikan. Keluarga itu terbasmi oleh pasukan pembesar yang jahat dan mengandung niat hendak memberontak. Dalam keributan itu, Lianhong lenyap tanpa meninggalkan jejak. Apakah yang telah terjadi atas diri dara remaja yang cantik jelita dan gagah perkasa itu? Ketika terjadi keributan, Lianhong berada di taman bersama Tianxin. Mereka berdua terkejut dan mengamuk saat melihat betapa pasukan telah menyerbu rumah keluarga Ciu. Dan dalam keributan dan pengeroyokan ini, Tianxin yang jauh lebih lihai itu sudah lebih dulu menerjang dan memecahkan kepungan. Lianhong juga mengamuk dan terpisah dari Tianxin, akan tetapi setelah dia mengamuk dan merobohkan banyak pengeroyok, akhirnya dia berhasil juga mendekati depan rumah di mana tadi ayah, ibu serta keluarganya dikeroyok. Dan ketika dia tiba di tempat itu, dia melihat ayahnya, kedua ibunya, dan juga kakaknya, sudah menggeletak mandi darah dan mereka telah tewas. Ibu, ayah, Lianhong menjerit dan tanpa mempedulikan keselamatan dirinya lagi dia lari menghampiri mayat ibunya, menubruk sambil menangis dan saking hebatnya guncangan batin yang dideritanya, darah ini kemudian terguling dan pingsan di dekat mayat keluarganya. Di antara para pengeroyok itu tiba-tiba nampak seorang pengemis muda yang usianya tak lebih dari 30 tahun, bertubuh jangkung dan bermuka pucat, yang segera meloncat dan menyambar tubuh Lianhong, mengempitnya dan membawanya lari dari situ. Melihat ini, beberapa orang pengemis lain yang ikut membantu penyerbuan itu tertawa. "Ah Hun, jangan makan sendiri. Bagi-bagi untuk kami," seorang di antara mereka berseru. Yang lain tertawa. "Jangan khawatir," jawab pengemis yang disebut Ah Hun itu, dan dia terus membawa lari Lianhong meninggalkan tempat itu. Ah Hun adalah seorang anggota Butek Kaipang yang turut membantu pasukan di dalam penyerbuan itu, sebab dalam usahanya berhubungan dengan para pemberontak, memang pembesar Poa Taijin di Sukau telah berhubungan dengan golongan hitam. Seperti kita ketahui, Butek Kaipang adalah perkumpulan pengemis yang diketuai oleh Lem Sin, yaitu Datuk Wilayah Selatan. Para anggota Butek Kaipang merupakan orang-orang pilihan yang rata-rata memiliki ilmu kepandaian tinggi, dan Ah Hun termasuk satu di antara mereka yang paling lihai. Dengan cepat Ah Hun melarikan Lianhong yang masih pingsan keluar kota, kemudian membawa darah itu masuk ke dalam sebuah kuil tua rusak yang berada di pinggir jalan. Malam itu sunyi sekali dan kuil rusak itu memang tak ada penghuninya.
Tempat itu siang tadi digunakan oleh orang-orang Butek Kaipang untuk berkumpul dan bersiap-siap untuk pekerjaan penyerbuan di malam itu. Dengan hati berdebar girang dan tegang, Ahun lalu memasuki kuil itu. Tadi dia melihat kecantikan Lian Hong dan langsung merasa tertarik sekali. Dia tahu siapa Dara ini, putri dari keluarga yang terbasmi, dan dia merasa sayang apabila Dara ini dibunuh begitu saja, seperti yang diperintahkan oleh ketua mereka yang bersekutu dengan Poa Taijin. Ahun memang terkenal mata keranjang dan gila perempuan cantik. Karena itu, melihat kesempatan baik ini, tentu saja dia tidak mau menyia-nyiakan, dan bukankah keluarga Ciu telah terbasmi semua? Nona ini pun harus dibunuh. Akan tetapi sebelum itu dia pun menyeringai ketika merebahkan tubuh gadis itu di atas lantai di bagian belakang kuil. Dengan tenang saja Ahun lantas membuat api dan menyalakan lilin-lilin yang berada di atas meja tua bekas meja sembahyang. Tak lama kemudian, ruangan yang gelap itu kini menjadi terang. Dengan sepasang mata yang bersinar-sinar, Ahun memandangi calon korbannya sambil menggosok-gosok kedua telapak tangannya, secara diam-diam memberi selamat kepada diri sendiri sebab sekali ini dia benar-benar memperoleh seorang perawan yang mulus dan cantik. Akan tetapi dia tidak ingin memperkosa wanita yang berada dalam keadaan pingsan. Maka, dengan lembut dia mengurut belakang kepala dan tengkuk Lian Hong. Gadis itu mengeluh, merintih dan membuka mata. Begitu dia membuka mata dan menjadi silau oleh cahaya lilin, dia pun terbelalak, terkejut melihat bahwa dirinya berada di sebuah ruangan yang dindingnya tua dan retak-retak. Ketika mendengar suara di sebelah kanan, dia menengok dan melihat sebuah wajah pucat seorang pria yang berlutut di dekatnya. Dia terkejut sekali dan hendak meloncat. Akan tetapi dia didahului oleh totokan jari tangan Ahun yang tepat mengenai jalan darah di kedua pundaknya dan lemaslah tubuh Lian Hong. "Apa, siapa? Nona manis, jangan takut. Engkau kubawa ke sini untuk kuajak bersenang-senang. Kau cantik manis, aku suka padamu. Keparat busuk, engkau seorang di antara mereka yang membunuh keluarga ibu." Dan teringat akan keadaan keluarganya, hampir Lian Hong menjerit. Akan tetapi pada saat itu dia melihat bahaya besar mengancam dirinya, maka dia hanya memandang dengan mata terbelalak, seperti mata seekor kelinci di hadapan mulut harimau yang siap menerkamnya. "Hahaha, benar sekali. Nona manis, aku seorang tokoh Butek Kaipang yang tersohor. Dan malam ini engkau menjadi milikku." Hahaha. Tangan kanan pengemis itu menjangkau hendak mencengkeram dan merobek baju dari tubuh Lian Hong. Akan tetapi tangan itu berhenti di tengah jalan, tiba-tiba sudah menjadi kaku. Ahun terbelalak dan mukanya menjadi semakin pucat, memandang kepada tangannya yang terasa nyeri dan kaku, lalu mendekatkan tangan itu ke mukanya dan dia merintih pada saat melihat bahwa pada punggung tangannya itu nampak sebatang jarum menancap. Sebatang jarum kecil merah. Celaka, pikirnya, sekali ini mampuslah aku. "Binatang, berani engkau melanggar." Tiba-tiba terdengar suara halus merdu. Suara halus merdu akan tetapi bagi telinga Ahun terdengar amat menyeramkan seperti suara malaikat maut, sehingga tubuhnya menggigil ketika dalam keadaan masih berlutut dia memutar tubuhnya dan menghadap ke arah seorang wanita yang baru saja masuk ke ruangan itu tanpa diketahuinya. "Pangcu, ampunkan saya." Dengan seluruh tubuh menggigil bagai orang yang sedang mendadak diserang demam, Ahun menatap dan menyembah-nyembah. Sementara itu, Lian Hong yang masih rebah dalam keadaan tertotok memandang dengan jantung berdebar tegang dan seram. Dari tempat dia rebah, dia memperhatikan wanita itu. Seorang nenek yang berwajah menyeramkan. Rambut di atas kepala itu lebat sekali, tapi telah putih semua, digelung agak awut-awutan di atas kepala. Kulit mukanya penuh keriput dan bopeng, bahkan sampai pada kulit leher dihias cacat bekas penyakit cacar. Selain itu, tidak nampak lagi kulit bagian tubuh lainnya karena kedua kakinya memakai sepatu but yang tinggi, dan kedua tangannya memakai sarung tangan berwarna hitam. Pakaiannya kasar sederhana, akan tetapi tidak menyembunyikan bentuk tubuhnya yang masih ramping dan padat, tanda bahwa nenek tua ini masih mempunyai kesegaran dan kekuatan tubuh. Sulit menaksir usianya,
Akan tetapi bila melihat rambut yang sudah putih semua dan keriput di mukanya, agaknya usianya tak akan kurang dari 70 tahun. Hanya sepasang matanya saja yang masih amat tajam, malah bersinar mencorong bagai mata orang-orang sakti. Pada punggungnya tergantung sepasang pedang bersilang dan tangan kirinya memegang sebatang tongkat hitam dari akar yang bentuknya seperti tubuh ular. Dari sebutan yang keluar dari mulut Ahun, Lian Hong bisa menduga bahwa tentu nenek ini merupakan ketua perkumpulan Butek Kaipang. Dia merasa semakin seram. Apabila anak buahnya saja seorang manusia binatang semacam Ahun, apalagi ketuanya, teringat akan bahaya yang mengancam dirinya. Kemudian teringat pula akan bayangan mayat-mayat keluarganya, Lian Hong tidak dapat menahan keluarnya air matanya. Akan tetapi dia pasrah karena kematiannya hanya berarti bahwa dia akan berkumpul dengan keluarganya. "Berapa lama engkau sudah menjadi anggota Butek Kaipang?" Kembali terdengar suara lembut merdu itu, dan Lian Hong bergidik ngeri melihat betapa bibir nenek itu hampir tidak bergerak ketika mengeluarkan pertanyaan itu, seolah-olah suaranya langsung keluar dari dalam mulut. 1-2 tahun. Apa larangan pertama dari perkumpulan kita? Berkhianat terhadap perkumpulan. Dan kedua, bicara tentang Pangju. Dan ketiga, ampunkan saya, Pangju, saya melakukannya karena Pangju tidak berada di sini. Saya tidak tahu Pangju akan datang. Apa larangan yang ketiga? Suara merdu itu tetap mendesak, dan tubuh nenek itu masih berdiri tegak tanpa bergerak, sepasang matanya yang mencorong itu agaknya tak pernah berkedip. Mengerikan sekali. Larangan ketiga, memperkosa wanita. Akan tetapi, Pangju, bukankah wanita ini harus dibunuh juga? Ahun mencoba untuk membela diri. Tangan kiri nenek itu bergerak sedikit dan Ahun mengeluh ketika merasa lehernya kaku dan nyeri. Dia tahu bahwa ada jarum merah yang mengenai lehernya tanpa mampu dia elakkan. Seluruh anggota Butek Kaipang boleh melakukan apa saja, merampok, membunuh, akan tetapi tak seorang pun boleh memperkosa wanita. Kau tahu mengapa tidak boleh? Kembali nenek itu bertanya, suaranya terdengar makin merdu dan halus, akan tetapi bagi Ahun makin menakutkan. Karena Pangju adalah seorang wanita pula. Karena ibumu yang melahirkanmu juga seorang wanita, keparat, dan tiada ampun bagi pria yang memperkosa wanita. Kembali tangan itu bergerak. Pangju, ampun. Akan tetapi itu adalah kata terakhir yang keluar dari mulut Ahun, karena tubuhnya sudah terjengkang roboh dan dari antara kedua matanya terdapat tanda merah yang perlahan mengeluarkan darah hitam. Sekarang nenek itu melangkah maju dan menghampiri Lian Hong yang masih terlentang di atas lantai dalam keadaan tertotok lemas. Sejenak dua orang wanita itu saling bertemu pandang, dan karena tidak mengharap dapat hidup lagi, Lian Hong menentang pandang mata yang mencorong itu dengan berani. Orang ini adalah ketua para pengemis yang ikut membantu pasukan membunuh keluarga orang tuanya, pikirnya, dan sinar matanya penuh kebencian. Mana pemuda putra Pangeran Cheng Han Ho itu? Tiba-tiba suara merdu itu bertanya sehingga Lian Hong terkejut. Tak disangka-sangkanya nenek itu akan menanyakan Tian Xin, dan baru dia teringat bahwa Tian Xin tadi juga mengamuk bersamanya menghadapi pasukan. Aku tidak tahu, jawabnya ketus. Aku ingin sekali melawan dia. Katanya mereka berdua itu lihai, putra Pangeran Cheng Han Ho dan putra pendekar lembah naga itu. Nenek itu berkata, kemudian kelihatan termenung. Kalau ada Tiong Koko, putra pendekar lembah naga, sekali pukul saja dia tentu akan membunuhmu. Lian Hong berseru penuh semangat ketika dia teringat kepada pemuda yang dikaguminya itu. Nenek yang tadinya merenung dan menunduk itu, mengangkat muka lantas memandang kepada Lian Hong, sinar matanya bagai kilat menyambar. Begitukah? Apa muka pemuda putra pendekar lembah naga itu? Lian Hong tahu bahwa dia menghadapi kematian, maka dia hendak mempergunakan saat terakhir itu untuk membanggakan dirinya. Dia adalah tunanganku, calon suamiku. Akan tetapi engkau harus mati bersama keluarga Ciu. Siapa takut mati? Aku adalah calon mantu pendekar lembah naga. Kematian bukanlah apa-apa bagi seorang gagah. Nenek buruk tua bangka, jika mau bunuh, lekas bunuhlah.
Biar aku menyusul orang tuaku, Lian Hong menantang. Tangan yang bersarung tangan hitam dan memegang tongkat itu bergerak. Tiba-tiba saja tongkat itu melayang ke depan, meluncur menuju ke arah mata Lian Hong. Darah ini sama sekali tidak berkedip, karena dia hendak menyambut maut dengan mata terbuka. Ujung tongkat itu amblas ke dalam lantai dan hanya berjarak 1 senti saja dari pipi Lian Hong. Kiranya nenek itu hanya menggertak. "Tidak, engkau tak akan kubunuh. Engkau terlalu pemberani, sayang kalau dibunuh. Maukah engkau menjadi muridku?" Ditanya seperti itu, Lian Hong gelagapan dan tertegun. Baru saja terhindar dari maut, dan kini tiba-tiba saja nenek sakti itu menawarkan agar dia suka menjadi muridnya. Nenek itu amat sakti, dan betapapun juga, pembunuh orang tuanya adalah pasukan yang dipimpin oleh Po Taijin. Kalau dia dapat menjadi murid nenek ini dan menguasai ilmu kepandaian yang tinggi, tentu kelak dia akan dapat membalas dendam kematian orang tuanya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada pilihan lain lagi bagi Lian Hong. Maka dia pun cepat menjawab, jika Lo Qianwei benar-benar hendak memberi petunjuk, tentu saja Tecu akan senang sekali. Nenek itu tertawa, suara tawanya juga merdu dan sekali tangannya bergerak, ada angin menyambar ke arah tubuh Lian Hong. Darah ini terkejut, akan tetapi tiba-tiba saja dia telah dapat bergerak kembali. Dengan girang dia pun lalu berlutut di depan kaki nenek sakti itu. "Muridku yang baik, tahukah engkau siapa aku yang menjadi gurumu ini?" Kalau Tecu tak salah menduga, tentu Lo Qianwei adalah yang berjuluk Lem Xin, Malaikat Selatan, betulkah? Tahukah bahwa selama ini tidak ada orang yang bertemu denganku namun masih dapat terus hidup? Hanya engkau satu-satunya orang yang dapat bertemu dan berbicara dengan aku, dan bahkan menjadi muridku. Diam-diam Lian Hong terkejut bukan main. Orang ini sungguh sangat luar biasa, sombong bukan kepalang, agaknya seolah-olah menganggap dirinya betul-betul seorang malaikat, bukan manusia lagi. Akan tetapi dia pun bukan seorang dara yang bodoh, maka dia cepat berkata, "Kalau begitu, sungguh Tecu mempunyai keberuntungan besar," dan Tecu menghaturkan terima kasih kepada Subo. Kau kira aku menolongmu karena hendak melepas budi? Jangan salah kira, ya. Aku melakukan semua ini demi kepentinganku sendiri." Mendengar suara merdu itu tiba-tiba ketus, Lian Hong semakin terkejut dan heran. Akan tetapi dia tidak berkata apa-apa, hanya menganggap bahwa gurunya ini memang seorang yang memiliki watak yang aneh. "Hayo, kau ikuti aku," tiba-tiba nenek itu berkata. Ternyata dia telah mencabut tongkatnya dan sekali mencokel dengan tongkatnya ke arah punggung Lian Hong. Darah ini merasa ada hawa dingin memasuki punggungnya, seperti diguyur air es, membuat dia cepat melonjak dan bangkit berdiri. Pada saat itu dia melihat gurunya telah berjalan pergi, maka dia cepat-cepat mengikutinya. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Lian Hong pada waktu melihat bahwa nenek itu membawanya kembali ke Lokyang. Akan tetapi kekagetan ini bercampur kegirangan, karena dia juga ingin melihat kembali keadaan keluarganya yang terbasmi malam itu. Dan ternyata nenek itu memang membawanya kembali ke rumahnya. Akan tetapi, ketika itu malam telah berganti pagi, dan semua mayat tak nampak lagi di situ, kecuali sisa-sisa darah yang membuat tempat itu berbau amis dan mengerikan. Ketika tiba di dekat rumah tinggalnya, tiba-tiba nenek itu memegang lengannya dan di lain waktu tubuhnya sudah melayang naik ke atas genteng rumah salah seorang tetangganya. Lian Hong merasa kagum bukan main. Gurunya ini memang sakti dan dengan memegang lengannya bisa membawanya meloncat seperti terbang, jelas menunjukkan alangkah lihai ginkangnya. "Lekas kau beritahukan kepada para tetanggamu bahwa engkau akan pergi ke Hengyang di Provinsi Hunan agar 2 orang pemuda itu dapat menyusulmu," kata nenek itu ketika mereka berada di atas genteng rumah seorang tetangga keluarga Ciu. Lian Hong masih tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh gurunya itu, maka dia hanya memandang bingung. Tapi Tecu ingin tahu tentang ayah ibu. Suaranya tertahan oleh Isa. "Taati perintahku, apa kau ingin terlihat oleh pasukan dan dibunuh juga? Hayo cepat kau turun dan katakan kepada tetanggamu seperti yang kuperintahkan tadi," bentak nenek itu dengan lirih. Lian Hong tidak tahu mengapa gurunya memerintahkan demikian,
Akan tetapi perintah ini membuat dia makin percaya kepada gurunya. Dengan perintah itu, berarti gurunya tidak bermaksud buruk, bahkan menghendaki agar dua orang pemuda itu dapat menyusulnya. Maka dia pun meloncat turun dan cepat dia menghampiri kelompok keluarga tetangganya yang berkumpul di belakang rumah. Agaknya mereka itu masih ketakutan akan apa yang telah terjadi tadi malam, malapetaka mengerikan yang menimpa keluarga Ciu, tetangga mereka. Karena itu dapat dibayangkan betapa kaget hati suami istri serta 3 orang anaknya itu ketika tiba-tiba mereka melihat munculnya Lian Hong dari arah belakang rumah mereka. "Ciu Xiaoqia," tuan rumah berseru dengan muka pucat, karena dia maklum betapa akan berbahayanya bagi keluarganya kalau saja pihak tentara sampai melihat nona itu berada di tempatnya. Sementara itu, istrinya sudah menangis terseduh-seduh melihat nona itu, merasa kasihan sekali mengingat betapa seluruh keluarga nona itu telah tewas secara mengerikan. "Di manakah jenazah mereka?" Lian Hong menguatkan hatinya dan bertanya. "Jenazah keluargamu telah dibawa pergi oleh pasukan, Nona. Kami semua tidak berdaya, tidak ada yang berani mencampuri, maklumlah." Lian Hong menahan kemarahan dan kedukaannya, mengepal tinju. "Sudahlah, sekarang aku hendak minta tolong kepadamu, Paman Ong. Maaf, Nona, kami tidak berani. Aku hanya ingin agar kalau Kanda Chia Han Tiong, engkau tahu, seorang di antara kedua pemuda tamu yang pernah tinggal di rumah kami baru-baru ini, jika dia datang mencariku, katakanlah kepadanya bahwa aku pergi ke Hengyang, di Provinsi Hunan, bersama." "Cukup," terdengar bentakan merdu, lantas tiba-tiba saja ada bayangan hitam berkelebat menyambar tubuh Lian Hong dan lenyap dari hadapan keluarga Ong yang memandang bengong itu. Tentu saja mereka menjadi ketakutan dan mengira bahwa yang muncul tadi mungkin saja arwah dari Nona Ciu, maka mereka pun langsung berlutut dan sampai lama tidak berani mengangkat muka mereka. Sementara itu, Lian Hong sudah dibawa pergi jauh keluar dari kota Lokyang oleh Nenek Lem Sin. Tadi, dengan menggunakan kesaktiannya yang tinggi, Nenek Lem Sin berkelebat cepat sehingga tak sampai diketahui oleh para penjaga. Setelah keluar dari pintu gerbang, mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Lem Sin adalah nama yang amat terkenal di dunia Kang Ou, sebagai datuk kaum sesat dari daerah selatan. Meskipun jarang ada orang pernah melihatnya, akan tetapi namanya sudah menggemparkan dunia Kang Ou dan di daerah selatan, tidak ada tokoh Kang Ou yang tidak menjadi gentar mendengar nama ini. Apalagi nama ini didukung dan dijunjung tinggi pula oleh perkumpulan pengemis Butek Kaipang yang merajai dunia Kang Ou di daerah selatan. Benarkah kini manusia sakti ini mengangkat murid kepada Lian Hong? Sebenarnya tidak demikian. Sebagai datuk golongan hitam, tentu saja tidak ada rasa kasihan di dalam hati seseorang seperti Nenek Lem Sin ini. Seperti semua datuk kaum sesat, bagi mereka yang ada hanyalah kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Setiap tindakan yang mereka lakukan selalu berdasarkan perhitungan untung rugi. Oleh karena itu, Lem Sin mengangkat Lian Hong sebagai murid pun hanya merupakan sebuah siasatnya untuk memancing datangnya 2 orang pemuda yang baru muncul dan sudah menggemparkan dunia persilatan itu. Dia sudah mendengar dari anak buahnya akan sepak terjang putra Pangeran Cheng Han Ho dan putra pendekar Lembah Naga, maka dia pun ingin sekali dapat bertemu dan mengadu ilmu dengan mereka. Apalagi sesudah mendengar bahwa ada beberapa orang anak buahnya yang tewas oleh putra Pangeran Cheng Han Ho, datuk ini lalu menjadi penasaran sekali. Dengan mengangkat darah itu sebagai murid, maka dia mengharapkan akan bisa bertemu dengan mereka. Selain itu memang ia paling benci melihat pria yang memperkosa wanita. Ini pun bukan berdasarkan keluhuran budi melainkan karena dia sendiri seorang wanita. Maka dia tidak suka bahkan membenci sekali pria yang suka memperkosa wanita. Lian Hong yang maklum bahwa dia sendiri tentu menjadi buronan pemerintah, untuk saat itu dia sendiri tidak tahu siapa yang akan dapat menolongnya, dan apa yang dapat dilakukannya. Maka dia pun pasrah kepada gurunya. Memang ada ingatan untuk mencari tunangannya, yaitu Chia Han Tiong. Akan tetapi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan tempat yang amat jauh itu? Dia belum pernah tahu di mana adanya Lembah Naga, yang kabarnya amat jauh di utara, bahkan lewat tembok besar utara.
Bagaimana kalau dia tidak berhasil menemukan tempat itu? Dan perjalanan sejauh itu, apalagi harus melalui tempat-tempat berbahaya, kiranya tidak mungkin dapat ditempuhnya dengan selamat dan berhasil. Karena itu, jalan satu-satunya adalah pasrah kepada gurunya, Lemsin, nenek yang sakti itu. Bila dia sudah mempelajari ilmu kesaktian dari nenek ini sehingga bekal kepandaian padanya cukup kuat, baru dia akan pergi mencari lembah naga, di mana tinggal pamannya, yaitu pendekar lembah naga, atau juga yang menjadi calon ayah mertuanya. Karena mempunyai cita-cita seperti ini, di sepanjang perjalanan Lian Hong bersikap taat kepada nenek itu, berusaha untuk melayani subonya. Akan tetapi nenek itu benar-benar seorang yang luar biasa sekali. Agaknya tidak pernah suka bertemu orang lain sehingga selama dalam perjalanan, Lemsin memilih tempat-tempat yang sunyi dan sukar dilalui. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.